Berjalan terseok-seok dengan sebuah penyangga yang tak layak disebut tongkat, Nenek Kam tetap menyeret kaki rentanya menyusuri jalan-jalan setapak di antara hijaunya padi-padi muda dan teriknya matahari. Matanya yang rabun karena dimakan usia tak mampu menjadi petunjuk arah yang tepat untuknya. Tak hanya sendiri, ia pun tak jarang ditemani oleh kekasih hatinya yang menikahinya sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Seorang lelaki yang sudah melindunginya sejak penjajahan Jepang, seorang lelaki yang juga bersedia menjadi tongkatnya saat ia membutuhkannya. Seorang lelaki yang bernama Kakek Jari. Ya, kakek Jari inilah yang selalu berusaha untuk selalu membahagiakan Nenek Kam. Walau hunian yang mereka tempati jauh dari kata layak, mereka tetap bersyukur. Paling tidak dengan sepetak tanah di tengah-tengah sawah inilah kakek Jari dan Nenek Kam bertahan hidup bersama keluarganya. Sepetak tanah yang sebenarnya juga bukan milik mereka. Beruntung mereka tak hanya hidup berdua saja, karena masih ada seorang anak yang mau dengan sabar merawat mereka. Meski hanya anak angkat, Bu Suryati tetap memperlakukan kakek Jari dan Nenek Kam layaknya orang tua kandungnya. Saya SD kelas 1. Terus saya dibawa pulang ke sini sama nenek. Ya kumpul sama nenek di sini. Tak mencar sama ibu. Terus ya kumpul sama nenek di sini. Ya terus ya besar-besar sampai saya ini berkeluarga. Ya nenek yang merepot. Hidup mereka memang jauh dari hiruk-pikuk kota, karena memang rumah mereka yang berada di tengah-tengah sawah. Rumah bambu dengan banyak lubang di sana-sini. Tempat tidur dengan alas usang dan juga kardus-kardus yang difungsikan sebagai tempat penyimpanan baju-baju mereka. Nyaris tidak ada perabotan berharga dalam rumah yang lebih pantas disebut gubuk itu. Tidak sedikit perabotan yang ada adalah hasil dari belas kasih orang lain. Waktu masih muda, kakek Jari bekerja sebagai buruh tani, berpindah-pindah dari sawah yang satu ke sawah yang lain. Begitu juga dengan Nenek Kam. Ia dengan setia membantu kakek Jari menghidupi keluarganya dengan menjadi buruh tani dan pencuci keliling. Lakonan ini kali tak lakon kebon. Lakon apa tak lakon apa kulit makin bontang di lakon. Ia pun bisa menyekolahkan Bu Suryati hingga SMP. Tanah yang kini berdiri sebagai tempat tinggalnya pun adalah peminjaman dari pemilik sawah di samping rumahnya sebagai imbalan untuk kakek Jari yang telah bersedia menjaga sawah-sawah pemilik. Dan sewaktu-waktu tanah itu pun bisa diambil kembali oleh sang pemilik tanah tersebut. Dengan segala keterbatasan yang ada, Bu Suryati tetap tak pantang menyerah untuk mendampingi orang tua angkatnya. Mulai dari memandikannya, menyuapinya, sampai terkadang menemani berjalan pematang kecil di samping rumahnya. Pekerjaan kakek Jari waktu masih muda ternyata dilanjutkan oleh Bu Suryati
menjadi buruh tani. Ya, saat ada yang meminta bantuannya untuk menggarap sawah, Bu Suryati dengan sigap menyanggupinya. Namun jika sudah tidak ada yang membutuhkan bantuannya, terpaksa Bu Suryati hanya berdiam diri di rumah, merawat kakek Jari dan nenek Kam karena memang ia tidak mempunyai keahlian apapun di bidang lainnya. Bu Suryati mempunyai 12 anak dari seorang laki-laki paruh baya bernama Pak Misral, suaminya. Pak Misral jauh lebih beruntung dari kakek Jari. Dia tidak harus menjadi buruh tani, juga untuk mencukupi kebutuhan keluarganya sehari-hari, karena sebuah pabrik selip padi menawarkan pekerjaan yang penghasilannya bisa dia dapat setiap hari. Mulai pagi Pak Misral memulai aktivitasnya sebagai pekerja di pabrik itu, dengan berjalan kaki menuju pabrik yang berkisar setengah kilometer dari rumah tempat ia tinggal. Tanpa ada satupun makanan yang mengganjal perutnya, Pak Misral tetap tanpa lelah melakukan kewajibannya. Terkadang saat ia pulang untuk beristirahat dan mengganjal perut Bu Suryati, sang istri hanya mampu menyediakan nasi dan sayur daun singkong yang diambilnya dari pematang sawah. Ya, daun singkong yang diambil Bu Suryati memang tak perlu dibeli karena memang uang hasil gajinya setiap malam kadang hanya cukup untuk membeli beras saja buat anak-anaknya yang berjumlah 12 orang itu. Bahkan terkadang nenek Kam dan kakek Jari pun tak bisa mendapatkan jatahnya, walau hanya sepiring saja. Beruntung banyak tetangganya yang tidak melihat sebelah mata. Nenek Kam dan kakek Jari selalu mendapatkan uluran tangan dari mereka, baik berupa nasi dan lauknya, uang, atau malah sekedar kue pengganjal perut. Nika, ibu Nika ini ada orang ganja di aku malam. Anika, reng bolan nang ibaba karo melas, gula karo taju ngatak, ronay kata ada montai beli noreng karo tak bisa deer dan Nika. Di online bese karo eko beli nasi eko gula basi Nika karo. Terusan Nika pun laku. Nang ganja Nika karo. Atau grupo Nika karo. Katanya pun paringin noreng grupo biteng keguring Nika karo. Terusan gula karo ni sir tepakareng buat gula dipi Nika karo. Di ebela ki buru Nika ju taju ngi baba sa gula sero taju atas Nika karo. Taju atas kanje be Nika gula. Nanang kanje gula. Benarin na Nika terusan. San pun muka jalan karo gula muka embung nester sa gula karo tonton sa gula Nika kaimbung ayo. Kadilaon na nyebrang Nika karo. Mari gini kah, san panano bleman sikit muca mandia, aku aja beli boleh kanje sini kalau terusan pun sini kesebenarin sini kalau. Setelah Pak Misral pergi bekerja dan anaknya berangkat ke sekolah, biasanya Bu Suryati mulai mencari daun singkong.
Setelah mendapatkannya, lantas ia pulang dan membasuh daun singkong tersebut. Ia pun memaksanya dengan seadanya garam. Ya, di dapur yang terletak di belakang rumahnya itu. Bu Suryati mengelola daun singkong menjadi lauk. Jika ada tetangga yang memberi nasi sisa, ia tak lantas membuangnya, namun ia jemur untuk kelak bisa digoreng dan dijadikan tambahan lauk untuk makanan mereka. Tak ada satupun anak Pak Misral dan Bu Suryati yang bekerja. Semuanya pengangguran. Karena memang tak ada satupun dari mereka yang berhasil lulus dari sekolah dasar hanya karena biaya. Lagi-lagi mereka harus putus sekolah. Sekarang tinggal Riang, anak ke-11 dari Ibu Suryati dan Pak Misral. Menjadi harapan dari keluarganya untuk bisa memperbaiki kehidupan mereka kelak. Anak yang masih duduk di kelas 3 MI itu tak pernah absen dari sekolahnya. Meski jarak dari rumah ke sekolahnya cukup jauh, namun ia tak pernah menyurutkan langkah kakinya berjalan menyusuri jalan setapak dan tersengat panas matahari. Kerja dari pagi hingga malam sudah Pak Misral lakukan. Namun tetap saja perekonomian keluarga mereka berada di bawah rata-rata. Menabung untuk membeli sepetak tanah pun mereka tak mampu. Gaji Pak Misral yang hanya berkisar 20.000 hingga 40.000 rupiah setiap harinya. Setiap harinya pun hanya cukup untuk menghidupi keluarganya. Bahkan sekedar untuk menyambung listrik ke tetangga pun mereka tidak sanggup. Kerjanya saya itu nyumbur padi, nyunggul padi, terus dikeringkan, jadikan kaki itu, terus di karung itu langsung digiling jadi beras, terus itu diyepak ya. Terkadang mereka baru bisa makan malam saat Pak Misral pulang dari pabrik. Karena mereka tak hanya harus menunggu kepala keluarga itu datang, melainkan juga menunggu hasil jerih payah satu-satunya tulang punggung keluarganya.